ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Ini beneran cucu Nabi, bukan anak cucu iblis. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami, para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya? Sudah sekitar 180 Ba'alwi tes DNA hasilnya haplogrup mereka adalah G, bukan J1. Dari situ mustahil dapat dikatakan mereka sebagai keturunan garis lurus laki-laki dari Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali, karena keduanya berhaplogrup J1. Kita bisa ambil beberapa contoh keluarga Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA, misalnya seorang bapak dari Al-Habsyi yang tes DNA ia tinggal di Saudi Arabia, hasilnya ia berhaplogrup GM201. Contoh lain seorang bapak dari Syekh Abu Bakar, ia tes DNA dengan nomor M9523. Ia tinggal di Indonesia, hasil juga haplogrupnya GM201. Hasil dari mayoritas mereka berhaplogrup GM201. Lalu apa arti haplogrup GM201? Haplogrup G adalah haplogrup paling sering ditemukan di antara berbagai kelompok etnis di Kaukasus. Wilayah Kaukasus dulu adalah bekas kerajaan Yahudi Hazar yang hancur lebur di bumi hanguskan oleh Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Banyak peneliti yang bilang kalau haplogrup Nabi Muhammad itu J1. Buat yang ngerti genetika, ini mungkin gampang banget dipahami. Tapi buat yang awam, penjelasan pakai angka dan kode-kode itu ribet, bikin pusing dan bingung. Kali ini kita akan coba jawab beberapa pertanyaan dasar soal metode DNA untuk verifikasi keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hidup sekitar 1400 tahun lalu. Apa haplogrup J1 nggak berubah? Meski udah diwariskan sampai 40 generasi. Kromosom Y adalah salah satu dari 2 kromosom seks pada manusia yang cuma dimiliki laki-laki. Beda sama perempuan yang punya 2 kromosom X atau XX. Laki-laki punya 1 kromosom X dan 1 kromosom Y atau XY. Kromosom Y ini diwarisin dari ayah ke anak laki-lakinya. Jadi tiap anak laki-laki dapat kromosom Y dari ayahnya dan kromosom X dari ibunya. Kromosom Y punya sedikit banget variasi atau perubahan dibandingin kromosom lainnya. Ini bikin dia sangat stabil dan hampir nggak berubah dari generasi ke generasi. Kalaupun ada mutasi SNP, mereka cuma ngebentuk subkelompok baru kayak J1A atau J2B dan tetap berada dalam haplogrup J. Artinya, nggak bakal tiba-tiba dari J berubah jadi G atau yang lainnya yang jelas-jelas beda jalur evolusi dan mutasinya. Dengan konsep ini, ilmuwan bisa lacak dan konfirmasi garis keturunan laki-laki, bisa memetakan hubungan antar individu, juga ngerti sejarah genetika manusia. Ini adalah pohon filogenetik haplogrup Y-DNA yang menggambarkan hubungan evolusi antara berbagai haplogrup berdasarkan waktu divergensi dari nenek moyang bersama. Y-DNA Adam adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada nenek moyang patrilineal terakhir dari semua pria yang hidup saat ini. Y-DNA Adam ini hidup sekitar 200.000 hingga 300.000 tahun yang lalu dan merupakan titik asal dari pohon filogenetik Y-DNA. Haplogrup A adalah cabang awal dari Y-DNA Adam yang muncul sekitar 180.000 tahun yang lalu. Haplogrup A bercabang menjadi haplogrup baru seiring waktu, seperti AT yang muncul sekitar 30.000 tahun kemudian, dan cabang lain seperti CT yang muncul sekitar 40.000 tahun setelahnya. Divergensi ini menghasilkan haplogrup baru tanpa menghilangkan haplogrup asli, karena haplogrup yang lama masih bisa bertahan dalam populasi tertentu. Haplogrup J dan G berada pada cabang yang berbeda dan terpisah jauh dalam skala waktu, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki leluhur yang sama jauh di masa lalu, tetapi berkembang secara terpisah dalam populasi yang berbeda. GM267 terbentuk sekitar tahun 28.000 sebelum Masehi, sedangkan GM201 lebih tua, terbentuk sekitar tahun 45.000 sebelum Masehi. Pria yang merupakan nenek moyang terakhir dari garis keturunan GM267 diperkirakan lahir sekitar tahun 17.000 sebelum Masehi. Sedangkan pria yang merupakan nenek moyang terakhir dari garis keturunan GM201 diperkirakan lahir sekitar tahun 26.000 sebelum Masehi. Dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa haplogrup J sejak terbentuknya tidak pernah berubah menjadi haplogrup lain. Mutasi kecil yang jarang terjadi hanya menambah subclade dari haplogrup utama, misalnya dari J menjadi J1A, J1B, J2B, dan seterusnya. Tidak ada perubahan dari J menjadi G atau yang lainnya. Begitu juga dengan haplogrup G mengalami hal yang sama sejak terbentuknya 45.000 tahun yang lalu. G tetap konsisten sebagai G dan tidak berubah menjadi J atau yang lainnya sampai saat ini. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad yang hidup 1400 tahun lalu akan menurunkan Y-DNA yang sama kepada